Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al muslimin, kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas berbagai nikmat dan rahmat serta karunia-Nya yang melimpah ruah tiada henti-hentinya diberikan untuk kita gunakan, kita nikmati dalam kehidupan keseharian kita. Salawat beserta salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat, para ulama, para tabi'in, para ulama, syuhada, aulia, salihin, dan juga kepada kita semoga dimudahkan dalam segala hal. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Dan jika ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman. Mungkin ada satu kata yang diteriak-teriak sepanjang hari ini di radio dan televisi, merdeka. Cara kun kon lagi nya lebih kerulom, pi bet akunya ni no. Sebenarnya sebelum kita lanjutkan pengajian, merdeka yang sesungguhnya itu hanya ada pada manusia bertauhid. Manusia yang betul-betul hanya menggantungkan seluruh asa dan harapannya pada Allah, itulah yang paling merdeka. Ungkapan Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah tempat bersandar, dan satu-satunya itu hanya ada dalam iktikad dan keyakinan orang-orang yang bertauhid. Makanya orang bertauhid itulah yang merdeka. Merdeka, sungguh-sungguh merdeka, tanpa intimidasi, tanpa pengaruh, tanpa intervensi apapun dari siapapun, dimanapun dan kapanpun. Jadi kalau ingin betul-betul merdeka secara hakiki, maka bersihkan iktikad, tanamkan iman yang kuat, iktikad tauhid yang lurus dan benar, bahwa kita hanya menggantungkan seluruh asa dan harapan hanya sekali lagi pada Allah, tidak kepada yang lain, tidak kepada apapun, tidak kepada siapapun. Nasib, kesuksesan, kesehatan, dan segala-galanya pada kita hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang bertauhid, dan itulah orang yang paling merdeka. Sedikit saja kita menggantungkan harapan pada selain Allah, maka kita akan mengalami kekecewaan. Karena manusia-manusia itu memiliki banyak sekali kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, jangka pendek maupun jangka panjang. Ketika kita minta bantuan pertolongan kepada manusia, mungkin dia mau membantu dan menolong kita, tetapi tak ada yang gratis di dunia ini. Selalu ada kompensasi, selalu ada bayaran. Tak hari ini, esok, tak esok, lusa.
Makanya kita diajarkan untuk membaca salah satu doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasli wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Bapak yang berbahagia, ada yang menarik untuk diceritakan terkait dengan doa ini. Dalam kitab syarah hadis disebutkan bahwa suatu hari seorang pemuda duduk termenung, bingung, tak tahu apa yang harus dia kerjakan. Bingung karena banyak sekali utang. Mau kerja ini nanti nggak sempat bayar utang. Mau kerja itu takut utang tak terbayar. Dan ada yang begini, Bapak yang berbahagia, cina pakat jak masjid relate ada nyutang lutat katanya. Ayo kita salat berjamaah, dek lenya dah dengar lakah maghrib tiat nan dengan deku Samson. Baiklah lutat utang katanya. Kalau begitu ayo kita pergi ke tempat orang meninggal. Lutat utang kata. Jadi yang anak muda ini waktu itu kebingungan dia, banyak betul utang sehingga nggak tahu mau bikin apa. Takut utang tak lunas. Kalau utang tak lunas bukan hanya malu tetapi juga jiwa terancam. Kalau sekarang rumah dilelang, kendaraan dicegat di jalan, cok ju, tubit, turun kan gitu kan. Kalau utang, si anak muda ini dengan keadaan bingung ditanya oleh Rasulullah, apa gerangan yang membuatmu seperti ini? Hidup seperti tak hidup, bagai kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Hana semangat, mata melihat tapi tak nampak, telinga mendengar tapi waktu kita panggil terkejut. Itu orang tanda sedang termenung atau sedang menghayal. Ketika Rasulullah bertanya kepadanya, dia menjawab banyak utang. Lalu Rasulullah mengajarkan doa tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kepiluan, huzni pilu, hammi kegelisahan, atau bahasa anak muda sekarang galau. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kegalauan dan kepiluan. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kekikiran dan ketakutan. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan utang dan pengaruh orang lain. Pengaruh orang lain itu penyakit. Maka jangan bangga betul kalau jadi orang berpengaruhnya, dia penyakit juga. Ya? Pengaruh maksudnya di sini ada peluang pemaksaan kehendak. Macam-macam. Itu penyakit itu. Biasanya pimpinan kepada bawahan, pimpinan kepada rakyat, atau atasan kepada bawahan. Mau makan aja preh kok yang arah jaroi le. Padahal soal makan tuh nggak ada pangkat, nggak ada jabatan kan. Liu pajobu neo kawai pajobu payah kantung jaroi le. Lanjut darah le pakai pimpinan galong gerah jaro. Pajo kerupuk muling le wanu. Lu 6 berat udep neo. Diintimidasi oleh pimpinan. Nyona diskusi na pertemuan na rapak, tayang hanya lu bicara, nggak boleh lebih pintar daripada pimpinan. Karena dalam aturan itu pimpinan tak pernah salah. Itu pasal pertama. Seandainya pimpinan salah, lihat pasal 1 katanya kan. Kalau ada rapat-rapat, itu memang sengaja dibuka kesempatan. Silakan, ada usulan, ada saran, ada pertanyaan. Budah tanya usul untuk sesuatu.
Misalnya kita ini bukan pimpinan misalnya. Cara pimpinan. Makin trip dia orang bergabah makin carang tengok. Makin kenang dah. Yang ke be tabi tepu ketiganya. Ini penyakit. Ini tak merdeka. Kalau sudah 70 tahun negara ini merdeka masih ada yang seperti ini, inilah penyakitnya. Ya. Jadi kalau dulu perjuangan dilakukan oleh para pendahulu kita, oleh orang-orang tua kita, oleh pejuang-pejuang kita mengejar Belanda, nyo delit kan gitu kan. Yang penyakit-penyakit ini kita berantas, kita lawan. Nggak bisa dengan kekuatan, dengan kelemah lembutan. Terbalik, nggak bisa dengan kelemah lembutan, dengan kekerasan dan kekuatan. Supaya apa? Supaya manusia itu menjadi sejajar. Supaya manusia itu menjadi mitra antara satu sama lain. Karena ternyata ibu bapak yang berbahagia, sosiolog pertama Islam yang sangat berpengaruh di dunia timur dan barat, Ibnu Khaldun namanya, itu menceritakan bahwa manusia itu memenuhi fungsi-fungsi tersendiri yang tak tergantikan oleh orang lain. Dan tak ada satupun fungsi lebih tinggi dibandingkan yang lain. Yang ada adalah berbeda. Kepala negara itu tak lebih hebat daripada rakyat. Yang ada bahwa yang satu jadi kepala negara, yang lain jadi hebat. Jadi rakyat. Apalagi antara rakyat dengan wakil rakyat, so hebat. Lebih hebat rakyat kan. Antara majikan dan buruh dibuat contoh di situ. Antara majikan dan buruh jangan dianggap majikan itu lebih penting, tidak. Tidak. Ini nana toko hokai, nana toko rayu. Jangan menganggap pekerja di toko bapak ibu yang berbahagia itu tak penting. Diplung tu. Tinggal drone ini mukat. Sanggup kita jualan sendiri toko sebesar-besar ini. Di perusahaan apalagi, karyawan, pegawai, staf, pekerja di perusahaan itu jangan dikira tak penting. Sama-sama penting. Sepenting pemilik perusahaan, sepenting manajer, sepenting direktur, sepenting apa lagi, komisaris, sama-sama penting. Makanya kalau kita datang pimpinan kita hormat, sesekali datang kita dihormat juga lah kan. So ngawai dulu. Makanya jak kena nyo mentang yo, nyo mentang ledro. Kalau ke masjid ya sama aja. Apa kalau Pak Jokowi salat di sini ke Abu Manah deh? Kan tetap di sini di belakang. Tetap sama dengan kita untuk menunjukkan kesejajaran. Makanya seandainya diatur dan disejajarkan atas nama Allah, itu akan mudah sekali mengatur. Saya pernah cerita, entah di sini entah di tempat lain, dan cerita ini saya dengar dari orang lain, yang orang lain ternyata juga mendengar dari orang lain lagi. Tapi benar ceritanya. Ada seorang mahasiswa muslim bertetangga kamar di sebuah apartemen di luar negeri, di barat, dengan mahasiswa non muslim, berseberangan kamar, saling kunjung mengunjung, saling sapa menyapa. Si mahasiswa muslim, mahasiswa beragama Islam ini malam hari hidupkan TV channel yang menyiarkan salat di Masjidil Haram itu. Saat dia sedang menghidupkan TV ini, orang non muslim yang bukan Islam masuk ke kamar dia, karena memang sering saling kunjung mengunjung. Begitu masuk, lihat, kamu sedang lihat apa? Saya sedang melihat proses sebentar lagi akan dilaksanakan salat berjamaah, salat Isya dari Masjidil Haram. Jadi secara langsung dari Masjidil Haram, salat Isya. Orang ramai sekali karena bulan Ramadan waktu itu. Nampak sekali Masjidil Haram penuh sampai keluar. Kan ada yang sedang tawaf, kan macam-macam, ada yang sedang bergerak, ada yang sedang berjalan, ada yang sedang mengambil wudhu dan segala macam. Ribuan, mungkin puluhan ribu, mungkin juga ratusan ribu. Mahasiswa yang non Islam ini nanya dia,
Bagaimana bisa sebentar lagi kalian akan salat, kalian akan sembahyang dalam bahasa dia, kalian akan beribadah. Bagaimana bisa tertib? Itu orang ramai betul. Dijawab oleh mahasiswa muslim ini, kalau menertibkan mereka atas nama Allah itu sangat mudah. Mahasiswa non muslim ini bingung dia. Sedang bingung, terdengar suara iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, langsung orang berdiri semua. Berdiri rapi. Hanya dalam waktu setengah menit semua jamaah sudah berdiri rapi, sengap mengkap. Yang mahasiswa non Islam ini bingung dia. Luar biasa ini. Karena ingin tahu dia apa arti Allahu Akbar itu, dia tanya, apa yang dibaca itu? Kalau bahasa kita, mantra apa itu yang dibaca itu? Sehingga betul-betul berkhasiat. Orang yang tadi lagi duduk bisa berdiri, orang yang tadi lagi jalan bisa berhenti, orang tadi lagi bergerak bisa berdiam, orang tadi lagi ngobrol langsung dia hentikan obrolannya. Mantra apa yang dibaca ini kira-kira ya? Sangat besar pengaruhnya. Terhipnotis semua ratusan ribu orang. Lalu diulang pembacaannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diterjemahkan. Allah Maha Besar, saya bersaksi tak ada Tuhan selain Allah, saya bersaksi Muhammad utusan Allah, dan seterusnya. Gara-gara penjelasan itulah si mahasiswa non muslim ini akhirnya masuk Islam. Bapak bayangkan, mengatasnamakan Tuhan dalam pengaturan itu akan dipatuhi, tetapi yang mengatur itu juga menjalankan benar-benar atas nama Tuhan, atas nama Allah. Jangan hanya pada hari pelantikan saja aku bersumpah atas nama Allah. Jangan hanya pada hari pelantikan saja, tapi pada hari-hari selanjutnya juga demikian. Ketika kesadaran ini ada dan muncul dalam kehidupan masyarakat Islam, semuanya sadar betul bahwa hanya tergantung dan menggantungkan diri kepada Allah, maka mereka semuanya merdeka, tak takut diintimidasi oleh orang lain, tak takut didalimi oleh orang lain. Dalam pertemuan, dalam rapat, nggak segan-segan jika mau bertanya dan mengusulkan, jika mau menyarankan. Inilah yang disebut dengan prinsip egalitarianism, prinsip kesamaan hak, prinsip kesetaraan. Hanya Islam satu-satunya agama yang mengakui ini. Dalam Islam tak berbeda antara imam dan makmum, yang beda hanya selama gerakan-gerakan. Bacaan nggak apa-apa, boleh nggak mendahului, bacaan boleh mendahului imam. Misalnya imam baca tahiyat, kan dalam salat kan cuma dua bacaan yang mesti dibacakan, bacaan Fatihah dengan bacaan tahiyat. Imam membaca tahiyat itu boleh nggak kita dahului? Boleh. Kita kan nggak tahu imam sudah sampai kemana bacaannya, kan nggak mesti tunggu dulu, nengok dulu, kan nggak. Apa imam sudah sampai ngangkat jari apa belum? Nggak. Kita boleh membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut terus menerus. Ulama juga begitu kedudukannya di dalam Islam. Bukan berarti ulama itu bisa segala-galanya, bisa mengatur segalanya, bisa menyuruh semuanya, bisa kalau kemprang-prang, kendang-dang, kentengah-tengah, kenjak-kenojak. Enggak. Ulama itu hanya orang memiliki ilmu. Ketika masyarakat tak tahu tentang sesuatu, tanya pada ulama. Ulama menjawab. Yang kalau jauh pati, baik lagi jauh ni bodoh, gitu kan. Jadi tak ada apa yang disebut dengan kependetaan, tidak ada di dalam Islam. Dan ulama tidak bisa mengatasnamakan Tuhan untuk memberikan maaf kepada masyarakatnya, nggak bisa. Itu dalam agama lain. Ini adik-adik ini ada belajar ilmu perbandingan agama. Dalam agama lain, ya ibu bapak yang berbahagia, hamba teja, hamba tetangga, hamba anak jujur, belah ulai itu hamba. Berapa besar dosa? Apa yang Anda lakukan? Aku atas nama Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu. Bayar dulu. Nyok
Awak yang nanti dengar, nyo ceramah untuk orang Islam, tu dakwah kadang-kadangnya. Dalam Islam nggak ada begitu, ibu bapak yang berbahagia. Untuk bapak karena le tak daca, entah mungkin seandainya misalnya dulu waktu muda-muda, mentang batat-batat, mentang batu bacut, nada tipak gop dua legam, tanpa gop padung go, cok tagop, macam tu. Orang kata Tuhan ni jadi buat dengku, lu tak dasar dengku yo. Nyo lombi nyo bacut ke dengku, lombi peng ke dengku bacut. Supaya ke pampun saja. Hana yang dalam Islam, ibu bapak yang berbahagia, tidak ada yang seperti itu. Yang ada adalah seandainya kita bersalah terhadap orang lain, kemaafan orang yang kita dalimi itu yang kita butuhkan. Kemak dengku, long kalau lompoh saja dengku mati, dengku mahlun, dengku hana yang nabak keluarga orang yang tapoh yang. Kalau orang yang kita bunuh keluarganya itu tak ikhlas, maka kita menerima qisas, pembunuhan. Kenapa? Karena membunuh. Itu keadilan dalam Islam. Kalau mereka merelakan diyat, ada ilaihi bi ihsan, membayar diyat 100 ekor unta untuk setiap nyawa kematian. Kalau kita membunuh, kalau kita menciderai, melukai, memukul, menonjok sampai patah giginya satu misalnya, bagaimana? Balas tonjok, tahan, teriga, dam, nyo kalau patah macam tu, sampai patah. Kalau dia hanya mensyaratkan itu, tapi kalau dia katakan li tumbuk tayong lega tayong kapintan warga, sudah dia maafkan, ya alhamdulillah sudah cukup walaupun belum patah gigi. Atau dia bilang nggak usah tonjok-tonjok, kasih duit aja sikit misalnya. Nah itu diat juga. Jadi itu yang ada dalam Islam. Makanya prinsip dalam Islam itu sangat egaliter, sangat setara, sangat sama. Jangan dikira nantinya karena aku yang dengku syekh maha guru pulau berapa. Yang tak tujuh ke goknya tapi enggak, dalam Islam tidak ada sujud kepada maha guru, enggak ada maha, yang maha ya. Yang maha cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang manusia tidak ada maha. Semuanya sama. Inna akramakum atqakum, hanya orang-orang yang bertakwa. At-taqwa hahuna la ya'rifu illallah. Siapa yang paling bertakwa enggak ada yang tahu kecuali Allah. Menurut long gurelon dengku yang ulama rayuk tahu kan, yang paling takwa, yang menurut lo. Yang benar menurut Allah, bukan menurut lo. Nggak bisa kita bilang gure kamu yang pimpinan besar, yang dengku rayuk datang, yang rayuk datang gajah aja. Pokoknya karismatik, luar biasa, mulia dari dunia sampai akhirat. Nah itu kata kita. Yang tahu kemuliaan manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu orang bertauhid. Jadi kita tidak diikat dan terintimidasi oleh karisma, oleh kemuliaan, oleh ketakutan dan kecemasan, oleh khauf dan raja. Nah, ini nanti akan kita bahas nih. Al khauf wa raja hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu khauf dan raja? Cemas, takut. Raja, harapan-harapan. Hanya kepada Allah. La khaufa illallah juga itu, bukan hanya la ilaha illallah. La raja'a illallah. Tidak ada harapan kecuali Allah, bukan hanya la ilaha illallah. Bukan hanya tidak ada yang patut disembah selain Allah, juga tak ada yang patut diharap kecuali Allah. Tak ada yang patut ditakuti kecuali Allah. Ketakutan dalam pengertian yang hakiki dan harapan sejati. Boleh enggak kita mengharapkan sesuatu pada yang lain? Boleh, tetapi jangan sampai melebihi harapan-harapan kita kepada Allah. Boleh kita takut kepada sesuatu, boleh, tapi jangan sampai melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti muncul lagi, tapi kan boleh memuliakan guru, memuliakan tengku, memuliakan ulama. Boleh, enggak ada yang melarang, bahkan bagus. Memuliakan orang berilmu itu sangat bagus. Memuliakan orang lebih tua bagus. Memuliakan orang tua sendiri itu lebih lagi bagus. Ya bente urung cik dah taling ke ulai.
paham numpak guru assalamualaikum ya Allah ya Tuhan Rabbi guru tu mangak katro dengku kena kampung kamu makdro ya hadro titik deh umpamanya. Jadi karamah kemuliaan itu ada pada orang tua, orang yang lebih tua usianya, orang yang lebih tua umurnya, orang yang lebih tua adab dan akhlaknya, orang yang lebih tua pengaruh dan segala-galanya, juga termasuk jasa-jasanya. Itu kemuliaan. Itu memuliakan, tetapi bukan mengharapkan syafaat, bukan mengharapkan kejayaan, kesuksesan, keberuntungan, khasiat dan sebagainya dari orang-orang yang kita muliakan itu. May yashfa' indahu illa biizni. Hanya Allah yang memberikan syafaat kepada manusia. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia, sekali lagi merdeka itu ucapan yang diucapkan sepanjang hari ini sejak kemarin. Saya pernah tinggal di daerah lain, itu hari-hari kemerdekaan sepanjang hari, sepanjang malam Cik Hana dengun ya. Merdeka, grup jagonya grup udah jago je. Itu Honda balap. Itu Honda dong, itu Honda. Wam 24 Honda merdeka. Jadi goknya dia meneriakkan kemerdekaan, orang lain sengsara di sekitarnya. Padahal kemerdekaan yang sejati adalah bukan hanya kebebasan pribadi, tetapi juga bisa memberikan kemerdekaan kepada orang lain. Cok Honda balap merdeka. Goh na merdeka gara-gara kita meneriakkan kemerdekaan. Ketika ditanya, kenapa begitu? Honda saya beli dengan uang saya. Apa urusan kamu? Kan begitu. Saya bayar pajak sendiri, saya beli minyak sendiri. Apa urusan kamu? Ini jalan sama-sama. Kaki saya, telinga saya. Siapa suruh masukkan suara kamu ke telinga saya, katanya. Jadi kemerdekaan yang hakiki hanya ada pada orang-orang yang bertauhid, yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yang menggantungkan seluruh harapannya kepada Allah, bahwa Allah satu-satunya dalam segala-galanya. Gawe panjang dah merdeka yang ada. Kita lanjutkan kepada pembahasan kaifiyatul iman bil malaikah, bagaimana tata cara beriman kepada para malaikat. Al-imanu bil malaikati yatadammanu 'iddata umurin la budda lil 'abdi min tahqiqiha hatta yatahaqqaqa lahul imanu bil malaikah. Iman kepada malaikat itu memiliki sejumlah perkara yang tidak boleh tidak, maksudnya yang mesti ada pada seorang hamba mewujudkan perkara-perkara tersebut agar imannya kepada malaikat benar-benar terwujud. Jadi iman kepada malaikat itu diniscayakan atau dimestikan memiliki sejumlah hal ini. Jika hal ini terwujud, maka iman pun terwujud. Hal ini yang mana? Yang pertama, al-iqraru biwujudihim wa tasdiqu bihim. Al-iqraru biwujudihim wa tasdiqu bihim kama dallat ala dzalika nusus. Al-iqrar maksudnya membuat pernyataan, membuat penegasan, memproklamirkan, menyatakan secara sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran, bukan paksaan dan juga bukan ikut-ikutan, bahwasanya malaikat itu benar-benar ada. Sekali lagi, bukan atas dipaksa, juga bukan atas dasar ikut-ikutan. Betul-betul dengan penuh kesadaran sendiri dan sadar. Kan dengar-dengar tak pegahnya, kan dengar wen-wen. Betul-betul kita proklamirkan, kita nyatakan. Nanti tak ingat mendeng, nanti tak tengah-tengah mendeng. Ini perkara iman, ini perkara tasdik dan perkara takrir, perkara ikrar. Terkait dengan iman kepada malaikat juga ada tasdik dan ada ikrar. Ikrar menyatakan, kemudian tasdik membenarkan apa yang diikrarkan itu. Apa ikrarnya? Ikrarnya malaikat itu betul ada. Ini seandainya ada pendengar ini belum pernah berikrar, ayo mari sama-sama kita berikrar. Ya. Malaikat betul nah. Dah cukup dulu. Nanti yang lain-lain lagi kita lanjutkan nanti. Kama dalat dalikan nusus, sebagaimana benar adanya itu dijelaskan oleh sejumlah ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Bukan oleh berita informasi dari sumber-sumber yang
sangat beragam itu. Nah, ini lagi. Bahwa dalam soal keimanan, panduan kita itu Al-Quran, Sunnah. Karena nggak ada temuan terbaru dalam soal ini. Nggak ada hasil teknologi tentang masalah ini. Misalnya diciptakan sebuah mesin baru, mesin berdialog dengan malaikat misalnya. Nggak ada. Yang ada hanya bahwa persoalan keberadaan malaikat ini disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam Sunnah. Maka kita beriman bahwa malaikat itu ada sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ada dalam pengertian-pengertian yang lain. Min annal iman bihim ruknun min arkanil iman, berupa ayat-ayat Al-Quran, berupa bahwasanya iman kepada malaikat itu merupakan salah satu rukun iman. Fala yatahaqqaqul iman illa bidzalik, maka iman tidak akan terwujud kecuali ada keimanan kepada malaikat, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran yang sudah kita baca malam kemarin atau malam-malam yang lalu. Itu yang pertama. Jadi ikrar dan tasdik, menyatakan dan membenarkan. Cuma lagi pertanyaan, padungga tak kun, padungga tak punya, tidak disebutkan. Tetapi seandainya dalam kehidupan keseharian kita pernah muncul keraguan-raguan, maka perlu ditajdidkan. Seandainya sesekali adik-adik ini belajar pemikiran, belajar filsafat, belajar macam-macam lah. Mungkin nanti bertemu dengan beberapa penjelasan yang bersumber dari non-muslim, yang malaikat nggak ada misalnya. Sang nyocin, tidak pikiran-pikirannya, hayu ci analisis, tajam betul analisisnya, lagi ban tajam, lagi tekin dah. Lalu kita bilang kadang ci nyoh lagi nyan. Kalau muncul pikiran-pikiran seperti itu, maka kita wajib mengulangi lagi, memperbarui lagi iman kita. Malaikat, nah, betul-betul ada. Karena dalam Al-Quran, nah. Ayat Al-Quran kan sudah baca malam-malam, beda baca ali malamnya. Yang kedua, al-imanu bi annahum khalqun katsirun jiddan la ya'lamu adadahum illallah ta'ala. Meyakini bahwasanya malaikat itu banyak betul, sangat banyak, banyak sekali. Banyak sekali tiga, banyak berkali-kali. La ya'lamu adaduhum illallah, tak ada yang tahu jumlah mereka kecuali hanya Allah yang tahu jumlah malaikat itu. Ini mesti kita yakini. Makanya ambek kahim tak ada begawa nemi padundo malaikat neng tiploh betul. Nanti dia pikir hanya 10 malaikat. Jangan. Malaikat itu jumlah sangat banyak. Tapi kenapa juga disebut 10? 10 orang ratusonan. 10 orang kita tahu persis namanya, karena disebutkan nama-nama mereka dalam Al-Quran. Malaikat lain tak disebut nama, tapi disebut tugas, fungsi dan sebagainya. Wa ma ya'lamu, ini firman Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, tak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu jumlahnya. Ai la ya'lamu junuda rabbika wa humul malaikah illa huwa wa dzalika likasratihim. Kenapa tak ada yang tahu? Karena banyak betul jumlahnya. Ibu bapak yang berbahagia, terkait dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang begitu banyaknya malaikat, nanti akan kita paparkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk malam ini kita padahi dulu sampai di sini. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.